Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Cut Mufia Azara, Nafila Alfia, dan Uspiara Nafinda yang hari ini akan mempresentasikan hasil dari website yang telah kami buat. Oke, sebelum itu website kami itu adalah sebuah website yang menjadi tempat pembelian AC maupun servis AC. Oke, mungkin kita langsung aja menjelaskan per fitur bagian-bagian atau fungsi-fungsi yang terdapat di dalam website. Yang pertama itu ada root, error display, dan debug yang akan dipresentasikan oleh Vira di persilakan. Oke, selanjutnya dari root sendiri itu, root itu pembuatan website merujuk pada permintaan dari pengguna yang diarahkan fungsionalitasnya sesuai dalam aplikasi web. Nah, ini adalah contoh root dari web kami. Selanjutnya itu ada error display. Error display ini adalah mungkin tampilan kesalahan yang berfungsi memberikan informasi eh, kepada pengguna jika terjadi kesalahan interaksi selama menggunakan website. Contohnya itu halaman 404 not found. Dan selanjutnya itu ada debugging, yaitu mengidentifikasi, memahami, dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode sumber aplikasi web. Dan itu ada di bagian root post. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian view dan bullet template. Oke, bagian view sendiri dapat kita lihat tampilannya seperti ini. Ada banyak sekali form yang telah kami buat. Ada form pembayaran, form feedback, pemesanan, service. Oke, jadi view sendiri itu Oke, view itu fungsi dalam Laravel itu merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk menampilkan data kepada pengguna. Jadi view bagian dari pola desain model view controller. Jadi mereka adalah penggabungan dan saling berkaitan yang digunakan oleh Laravel. Jadi tugas utamanya itu menampilkan data yang diberikan oleh controller. Jadi kita di view ini sama controller itu berkaitan. Selanjutnya diberikan oleh controller pada pengguna dalam format yang diinginkan. Jadi kalau misalkan kita lihat contoh di sini ya, bagian controllernya. Oke, maaf. Di sini controllernya, isinya itu seperti ini ya kurang lebih. Oke, selanjutnya, hmm, jadi eh, penggunaannya itu bisa dibilang sebagai penamaan file di mana ada blade-nya. Nah, itu blade sendiri itu adalah template blade di mana kita tuh mengubah nama di view. Oke, maaf, view. Sini. Oke, di view. Nah, kita dapat lihat nih di sini feedback blade.php. Jadi kita mengubah semua tampilan file ini menjadi ada blade-nya. .blade.php. Nah, fungsi dari Blade sendiri itu yang digunakan oleh Laravel itu untuk memudahkan pembuatan dan manajemen tampilan aplikasi. Nah, kelebihan dari Blade itu menyediakan sintaks yang bersih dan ekspresif untuk mengintegrasikan logika PHP ke dalam tampilan. Nah, ini kan kita tampilannya PHP. Tampilan PHP kita lihat di sebelah sini. Oke. Nah, ini untuk tampilan PHP. Oke, jadi Blade template ini mendukung penggunaan template interaktif yang memungkinkan untuk membuat layout induk dan memperluas atau menyimpannya di view yang lebih spesifik gitu. Jadi penggunaan itu seperti fungsi if, else, if, for each itu ada tadi ya. Oke, selanjutnya ada
di dalam bullet template itu ada short comment. Short comment itu seperti singkatan sintaks untuk perintah-perintah umum di bullet template. Jadi kalau misalkan kita lihat di bagian home, nah di sini ada if session and if. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Jadi itu untuk tadi yang bullet template-nya, contoh penggunaannya. Nah, kalau misalkan untuk for each itu untuk mengulang elemen dalam array atau koleksi. Mungkin contohnya ada di di sini. Jadi for each ini untuk feedback is feedback. Jadi di tampilan sini. Oke. Itu untuk for each tersendiri. Jadi for each itu and for each itu for each dan diakhiri dengan and for each. Sini. Oke. Selanjutnya itu ada membuat loop for each atau misalkan kita mau nambahin if di depannya. Jadi if condition apa gitu. Itu bisa juga. Itu adalah serangkaian dari short comment untuk mempersingkat tampilan web kami, yang tampilan di dalam kode-kode gitu ya maksudnya. Nah, selanjutnya bullet template itu adalah layout design. Jadi fungsinya itu adalah cara untuk mengatur struktur umum halaman web seperti header. Jadi di sini ada footer. Oke. Oke, di sini view-nya ada header, ya, ada sini ada footer. Nah, itu adalah layout design. Jadi digunakan secara konsisten di seluruh situs. Nah, kelebihannya ini apa nih layout design? Jadi memungkinkan pemisahan antara struktur umum, halaman, dan konten spesifik halaman. Jadi bisa bagian bawah atau bagian atas. Gitu. Selanjutnya contoh penggunaannya itu ya seperti ini. Nah, jadi dengan menggunakan view, bullet template, short comment, layout design dalam pengembangan, jadi pengembangan dapat membuat tampilan yang dinamis, mudah dipelihara, dan terstruktur dengan baik untuk aplikasi web Laravel kami. Selanjutnya untuk bagian Bootstrap framework akan dipresentasikan oleh Nabila di persilakan. Ya, baik. Selanjutnya Bootstrap Framework. Jadi kami menggunakan Bootstrap Framework itu untuk memudahkan pengembangan website dengan menyederhanakan penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, keunggulannya itu untuk mempercepat proses pengembangan dengan menyediakan komponen UI yang telah dirancang dengan baik serta gaya dan tata letak yang konsisten. Oke. Oke, baik ini. Nah, ini merupakan Bootstrap Framework yang kami gunakan di website kami. Selanjutnya ada controller. Nah, controller itu merupakan bagian dari pola desain model, view, dan controller atau biasa kita sebut MVC. Nah, umumnya ini digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan website. Nah, controller itu bertanggung jawab untuk menerima input dari pengguna untuk memperbarui model atau tampilannya. Nah, dengan kata lain, controller itu mengatur alur logika bisnis dalam suatu website. Nah, ini merupakan kode controller dari home. Nah, di sini kami membuat
ada home controller, pembayaran, terus pemesanan, service controller, sama user feedback controller. Nah, selanjutnya ada collection. Nah, collection itu sama halnya dengan controller karena saling berhubungan dengan controller. Nah, collection itu merujuk pada kumpulan data atau objek yang dikelompokkan bersama berdasarkan suatu kriteria tertentu. Nah, dalam konteks website ini, collection dapat mencakup kumpulan data yang diterima dari server atau disimpan dalam pengguna atau entitas lainnya. Oke, selanjutnya bagian migration dan ORM akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Jadi di bagian migration itu migration itu adalah sebuah database. Jadi berhubungan database. Oke. Sini migrationnya. Jadi lu udah mikirin aja mana? Oke, selanjutnya di bagian migration, maaf, di database kita bukan migration. Nah, ini adalah migration atau tabel-tabel yang telah kita buat di dalam SAMDB, di dalam database. Ya. Itu yang menyambung. Nah, di sini kita membuat tabel create user feedback. Nah, selanjutnya juga kita membuat migration untuk pemesanan. Create pemesanan, create pembayaran, dan ada juga create service. Itu adalah yang kami buat, database migration yang kami buat. Nah, tampilannya dapat dilihat seperti ini. Oke. Seperti ini kode-kodenya, dan ORM itu digunakan untuk jadi fungsi Eloquent ORM itu merupakan sistem ORM object relational mapping yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan database menggunakan objek PHP alih-alih menggunakan dari SQL. Jadi kalau bisa dibilang PHP ini membuat interaksi dengan basis data lebih mudah dan lebih abstrak. Contohnya itu ada tampilan di view, bisa kita lihat. Oke. Bagian root itu adalah Oke, maaf ada di sebelah sini. Nah, bisa kita lihat ini root di sini. Ini bisa dibilang untuk penghubung ya. Dan selanjutnya, jadi migration itu digunakan untuk mengelola scale database secara struktur yang memungkinkan pengembang kita itu membuat, mengubah dan menghapus tabel, database, atau kolom tanpa harus menyentuh script SQL secara langsung. Oke, itu saja di bagian ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian form processing, form validation, dan chat update sendiri. Jadi form processing sendiri itu ada fungsi itu berkaitan dengan pengumpulan data dari pengguna melalui formulir di halaman web. Jadi dapat kita lihat processingnya itu ada di bagian tampilan view pada form pembayaran. Nah, di sini adalah di sini bisa kita lihat processingnya. Oke, selanjutnya form processing untuk misalkan kita mendaftar ya untuk login. Nah, di sini kita dapat lihat. Di sini.
di sini ada form processing. Jadi penggunaan pada pembayaran dan pemesanan dan service sendiri itu di dalamnya ada form processing. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk form validation yaitu di sini dapat kita lihat. Nah, validate the form data. Jadi untuk memvalidasi jadi from validation itu proses memeriksa apakah data yang dimasukkan itu oleh pengguna nanti sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, yang diinginkan. Nih, di sini misalkan name harus maksimal itu 225 gitu. Apakah nanti sesuai? Nah, makanya ada dengan di sini fungsi ini validate data. Jadi kita harus memasukkan yang sesuai dengan yang ada di sini. Nah, jadi selanjutnya baru dapat disimpan atau diproses lebih lanjut. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa data yang diterima itu valid dan aman ya, seperti yang saya bilang. Oke, contohnya seperti itu. Nah, CRUD sendiri kami membuat bagian create, read, update, dan delete. Untuk bagian create itu ada pada di sini ada form pembayaran, create, form pemesanan, dan form service. Nah, untuk bagian jadi CRUD sendiri itu merupakan operasi dasar dalam pengelolaan data di aplikasi web. Jadi mencakup 4 operasi utama yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Nah, di sini kita meng-create bagian form service. Selanjutnya untuk bagian read itu ada pada di feedback. Nah, view feedback kita ada tampilan tampilan untuk view-nya sendiri. Untuk read-nya sendiri. Dan update itu kita ada pada feedback juga dan delete juga ada pada feedback. Oke. Di read, update, delete itu bisa dilihat pada tampilan feedback. Oke. Nah, selanjutnya ada middleware dan file upload yang akan dipresentasikan oleh Nafila. Dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah middleware. Nah, middleware ini berfungsi untuk menyaring permintaan HTTP dari web browser. Itu merupakan kode program yang dapat menginstruksi setiap halaman web permintaan. Nah, implementasi middleware itu yang paling cocok adalah autentikasi, yaitu proses masuk dan keluarnya pengguna. Ya, sebelum halaman hanya dapat diakses jika pengguna sudah terlebih dahulu. Jika tidak, maka pengguna akan dikalikan ke formulir login. Dapat mengimplementasikan mekanisme caching untuk menyimpan data hasil kalkulasi atau hasil permintaan sebelumnya. Ini dapat meningkatkan kinerja dengan menghindari perhitungan atau permintaan ulang yang tidak perlu. Ini merupakan contoh kode dari middleware di browser kami. Nah, selanjutnya ada file upload. Nah, fungsi file upload itu sebelum membuat file upload kita harus membuat controller, root, dan view. Nah, fungsi file upload sendiri itu pada sebuah website memungkinkan pengguna untuk mengirimkan file dari perangkat lokal mereka ke server website. Nah, fungsi ini memiliki berbagai manfaat dan kebutuhan. Ini merupakan fungsi file upload. Ini merupakan kode dari fungsi file upload di pembayaran. Oke, selanjutnya pada bagian session dan authentication akan dipresentasikan oleh Vera. Dipersilakan. Oke, selanjutnya untuk session sendiri itu untuk memulai informasi yang berhubungan dengan sesi pengguna pada website seperti data login, preferensi, atau keranjang belanja. Dan setelah login, informasi pengguna disimpan dalam sesi untuk menjaga keadaan login saat melintas beberapa halaman. Contohnya itu ada misalkan kita login, lalu login itu bertahan selama 120 menit. Jika melewati batas waktunya, maka akan logout tersendirinya. Selanjutnya itu ada authentication.
Authentication ini memverifikasi identitas pengguna untuk memberikan akses ke bagian tertentu dari website. Contohnya itu saat pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi untuk login, dan sistem memeriksa kecocokan data dengan yang ada dalam database untuk memberikan akses. Untuk di website kami ini ada confirm password, forgot password, login controller, register controller, reset password, dan verification controller. Baik, selanjutnya akan saya tampilkan website yang telah kami buat. Oke, ini adalah websitenya, di mana bagian pertama ini adalah welcome to. Nama website kami adalah PT Wirajaya Arka Mandiri. Jadi di sini ada beberapa Oke, di sini ada penjelasan deskripsi singkat tentang website kami. Oke, di sini ada our mission, buat yang telah bekerja sama, proyek yang telah kami lakukan, card worker, dan lain sebagainya. Nah, ini line of business. Jadi, kami menyediakan berbagai pemesanan dan servis. Ada 6 bagian. Ada service, maintenance, air conditioning, dan lain. Nah, di sini beberapa testimoni dari pengguna yang menggunakan jasa kami. Ada sekitar 5 testimoni. Nah, di bagian portofolio ini kami mencantumkan kumpulan gambar tentang instalasi aset terbaru dan proyek-proyek perawatan yang telah kami selesaikan. Nah, di sini misalkan kita lihat di sini, nah ini adalah gambar dari instalasi aset selling 5PK gitu. Itu di bagian sini. Selanjutnya di tim ini yang membuat dan mengelola website itu ada Afnan, Nabila, Via, aku sendiri, dan Vira. Nah, di pricing ini kami menyediakan terkait biaya yang jujur dan transparansi untuk layanan penjualan dan perawatan aset. Jadi kami juga memberi kejelasan dalam harga dan karena merupakan sebuah kunci kepuasan pelanggan. Jadi kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan terperinci. Nah, di sini ada 4 template, di mana di sini sales, service. Untuk bagian sales dapat kita lihat beberapa pilihan yang dapat pelanggan nanti pilih dengan harganya juga. Nah, oke. Nah, di sini untuk pertanyaan dan kita juga udah menuliskan jawabannya. Nah, di sini ada 5 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan. Ini pertanyaan umum dan di bagian kontak itu untuk pelanggan yang ingin menanyakan lebih lanjut terkait website kami atau ada permasalahan dalam pemesanan gitu kan, bisa menghubungi kita lewat kontak ini atau juga bisa memberikan feedback. Oke, selanjutnya di bagian pesan service ini misalkan contohnya kita mau membeli di sini. Oke, sebentar ini lagi loading tampilannya.
Oke, kita masuk ke dalam tampilan login. Jadi apabila pelanggan ingin memesan maupun servis pada website kami, diharapkan untuk login terlebih dahulu. Oke, ini karena saya sudah membuat akun, jadi langsung login. Kalau belum ya kita melakukan register. Oke, kita pergi ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan pesan AC, servis AC. Nah, kalau misalkan kita contoh dulu ke halaman pemesanan ya. Pemesanan itu tampilannya seperti ini. Kami mengisi misalkan via email. Nomor HP-nya misalkan ini, alamatnya. Oke, nah kita dapat milih nih produk yang tadi ditawarkan di tampilan pertama. Misalkan kita pilih, oke, kalau kita sudah setuju, udah benar nih penginputan kita bisa langsung klik pembayaran, lanjut ke pembayaran. Oke, kan di sini kan kita udah terlihat nih barang yang kita pilih dan harganya berapa di dalam tampilan pembayaran. Nah, kita selanjutnya milih metode pembayaran. Nah, ini adalah upload di pembayaran. Ya, nah, oke, kanan dan servis Anda sudah terkonfirmasi. Dan kami akan mengontak Anda via WhatsApp. Jadi, nah, selanjutnya kita akan diarahkan kembali ke tampilan halaman utama. Selanjutnya, kalau masuk ke bagian servis itu kurang lebih sama, tapi di bagian servis itu kita menambahkan untuk tanggal dan waktu bagi pelanggan yang ingin melakukan apa yang diinginkan tuh tanggal berapa dan waktunya itu jam berapa gitu. Oke, mungkin itu bagian servis. Oke, kembali seperti ini, udah masuk datanya di pemesanan kita dapat lihat. Oke, di pemesanan tadi aku nih ya, Nurza. Oke, udah masuk. Terus habis itu ke pembayaran. Nah, pembayaran juga sudah masuk. Tadi transfer diri. Selanjutnya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi data dengan baik seperti ini